Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kalian tahu apa sih biologi itu? Dan apa saja ya yang dipelajari di biologi? Lalu, apa saja sih manfaat biologi dalam kehidupan? Yuk kita belajar bersama dengan Bunia tentang ruang lingkup biologi. Oke anak-anak, jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani yakni bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala yang ada di sekitarnya. Karena biologi itu merupakan suatu ilmu, maka biologi masuk sebagai ilmu pengetahuan. Artinya, ada sifat-sifat biologi yang merupakan ilmu pengetahuan. Kira-kira apa saja ya? Sehingga biologi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, kita bahas satu-satu ya. Apa saja sih sifat-sifat biologi sehingga masuk ilmu pengetahuan? Yang pertama yaitu empiris. Empiris artinya dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Yang kedua, sistematis, yaitu dikerjakan sesuai dengan sistem yang terencana dan terstruktur. Yang ketiga, yaitu logis, yaitu konsep-konsep dari kegiatan berpikir logis, jadi informasinya itu bisa diterima nalar dan bukan suatu mitos. Yang keempat, yakni objektif, jadi kebenarannya itu sesuai dengan data, jadi nggak bisa dikarang. Semisal data di lapang A, ya harus dijawab A. Yang selanjutnya yaitu akumulatif, yaitu ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi fakta-fakta baru dari penelitian terkini itu bisa membenarkan atau menyempurnakan penelitian yang dahulu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai objek kajian biologi. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas yakni tingkat organisasi kehidupan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama yaitu ada yang namanya molekul. Molekul adalah kumpulan dari atom-atom. Jadi molekul ini itu seperti molekul protein, molekul asam nukleat, dan lain-lain. Selanjutnya kumpulan dari molekul ini akan membentuk sel. Sel contohnya yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, selanjutnya kumpulan dari sel-sel ini akan membentuk suatu jaringan. Contohnya yakni kumpulan dari sel-sel hewan akan membentuk jaringan tumbuhan. Jadi sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Yang selanjutnya yaitu kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk suatu organ. Contohnya yaitu organ ginjal, organ paru-paru, organ hati, dan lain-lain. Selanjutnya, kumpulan dari organ-organ ini akan membentuk sistem organ. Contohnya yaitu pada sistem ekskresi. Jadi ada organ ginjal, ada kandung kemih, ada uretra. Nah, selanjutnya yakni individu. Individu adalah makhluk hidup satu atau tunggal. Contoh pada gambar adalah berarti satu ekor ikan. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan populasi. Populasi berarti sekelompok makhluk hidup yang sama dan tinggal pada suatu tempat. Contohnya yaitu sekelompok ikan. Kalau misalnya pada manusia berarti sekelompok manusia. Terus ada juga yang disebut dengan komunitas. Komunitas adalah sekelompok populasi dari spesies yang berbeda-beda dan tinggal pada satu tempat. Contohnya ada populasi ikan, populasi rumput, populasi kepiting, populasi hewan, dan hidup di tempat yang sama. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya ekosistem. Ekosistem tadi berarti hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau pada gambar berarti ada beberapa hewan dan tumbuhan serta gambar dari komponen yang tak hidup. Contohnya yaitu batu dan air. Yang selanjutnya yaitu bioma.
Bioma adalah ekosistem yang lebih besar. Contohnya yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma air laut atau bioma air tawar. Dan yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer berarti seluruh bumi ini. Jadi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di seluruh bumi itu namanya biosfer. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang cabang-cabang biologi. Apa saja ya? Yaitu virologi tentang virus, bakteriologi tentang bakteri, mikrobiologi tentang mikroorganisme, mikologi tentang jamur, botani tentang tumbuh-tumbuhan, entomologi tentang serangga, dan zoologi tentang hewan. Yang lainnya bisa anak-anak baca ya di slide berikut ini. Pembahasan yang selanjutnya yakni manfaat biologi. Jadi anak-anak, biologi itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antara lainnya adalah